Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Prasetya dengan NIM akhir 34 dari kelas 2B. Di sini saya akan mendemonstrasi sekaligus menjelaskan tentang proyek komputer grafik yang telah saya buat. Itu saya membuat sebuah kapal kontainer gitu. Jadi sebuah kontainer dari dermaga A menuju dermaga B kayak gitu. Nanti ada proses trackingnya juga gitu. Nah, di sini saya membuat 3 file yaitu simulasi 2D. Nah, simulasi 2D yang itu sebagai implementasian dari Jamboard saya gitu. Ke PY5. Kemudian ada simulasi 2D animasinya. Terus sebagai animasinya menggunakan animasi dan simulasi 2D menggunakan interaksinya. Yang ini itu ada interaksi keyboard dan mouse itu. Oke, langsung aja kita ya, demo yang interaksinya ya. Nah, di sini saya terdapat beberapa interaksi yaitu ada press mouse dan keyboard. Kalau mau mouse tuh dia akan menunjukkan koordinat layar yang sedang saya tunjuk gitu. Misalkan saya nunjuk ini akan keluar koordinatnya. Nah, untuk interaksi dari si keyboard sendiri tuh saya menggunakan S itu untuk speed si laju kapalnya, L2 untuk low speed si laju kapalnya, P itu untuk pause, seperti P untuk pause si kapalnya. Kemudian ada 1 2 3 tuh untuk latar atau lokasi ke 1 ke 2 3. Nah, default ini tuh lokasi pertama, ini lokasi kedua, ini lokasi ketiga. Oke, seperti itu. Langsung aja kita mulai melihat demonstrasi. Nah, ketika si kapal udah nyampe posisi tengah-tengah, kapal tuh bakal berhenti. Kemudian si crane yang ada kontainer itu bakalan naik gitu. Sampai ke titik teratasnya. Nah, setelah sampai ke titik teratasnya, itu tuh bakal nge-scale itu si kontainernya tuh sampai ke ukuran kontainer lain. Setelah melakukan scale, si kapal tuh akan maju lagi kayak gitu. Oke, kita percepat aja. Nah, setelah kapal melewati layar ini, itu bakal berganti ke scan tracking map gitu. Jadi dari Pulau Bali ke Jakarta kayak gitu. Nah, di sini mapnya tuh. Jadi si kapal tuh sedang melaju gitu dari Pulau Bali yang asalnya dari sini tentu ke Jakarta. Nah, si kapal tuh lagi berjalan gitu. Nah, setibanya di Jakarta itu tuh bakal berganti ke lokasi ketiga. Nah, ini lokasi ketiga. Nah, di lokasi ketiga sendiri tuh uh, simulasi itu hampir sama. Jadi si kapal tuh berhenti di posisi tengah-tengah kren. Kemudian si kren yang capitnya tuh naik, terus nge-scale dulu buat ngambil si kontainer, kemudian nge-scale lagi bersama dengan turunnya si kren itu tuh kapal melaju gitu, kayak gitu, bisa dilihat aja. Nah, bersamaan dengan si kren kapal tuh melaju gitu, menuju ke depan. Nah, setelah sampainya titik ujung si kapal tuh akan selesai demonya gitu. Nah, jadi si kerennya itu udah sampai ya ke Jakarta gitu, dari asalnya Bali gitu. Selesai. Nah, oke, kita lanjut ke ada interaksi atau kelas apa aja sih yang telah saya buat. Jadi di situ ada fungsi float fill sama span fill. Nah, sebenarnya dua fungsi ini tuh nggak saya pakai karena apa ya? Udah dicobain juga gitu si float fill sama si span fill tuh memakan atau memboroskan kinerjanya gitu. Jadi menjadi lambat kayak gitu menggunakan feel-nya. Makanya opsi saya tuh nggak menggunakan feel ini. Kemudian turun ke bawah. Sini ada fungsi kontainer yaitu kontainer yang tadi ya. Nah, ini kontainernya yang udah saya buat. Jadi kontainer tuh nih ininya nih, yang kotak ada garis-garis itu tuh kontainer gitu. Jadi buat kayak si semacam apa ya? Tempat menyimpan barang-barangnya gitu. Kemudian sini ada kelas
kelas kapal kontainer. Nah, kelas kapal kontainer tuh ini nih si satu kesatuan kelas ini. Jadi dalamnya tuh ada mungkin ada bagian badannya gitu atau bagian lambung kapalnya, terus ada kemudinya, ada kontainer-kontainernya kayak gitu. Oke. Terus nah, lanjut ke lambung kapal. Nah, fungsi lambung kapal tuh bagian ini ya, di bagian lambung kapal yang ini. Kemudian ada fungsi kemudi, kemudi itu yang sudah saya buat tuh bagian ini. Ini kemudinya, kemudian jendela, jendelanya 1, 2, 3 itu. Terus ada bawah bawah kontainer, nah bawah kontainer tuh yang dimaksud tuh yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ya, ada 7. Kemudian ada pagar, nah pagar sendiri tuh yang ini, jadi pagar yang di atas si ininya, apa kendalinya gitu, sama yang di depan gitu. Kemudian ada fungsi draw itu buat menggambar semuanya gitu dari lambungnya, kemudi, bawah kontainernya, terus si jendela dan si ininya apa tuh bagian pagarnya. Terus ini tuh maju. Nah, maju itu menggunakan apa ya? Shaft itu dikurangin gitu, kurangin majunya, misalkan maju 1 gitu, 2 itu tuh biar menuju ke yang tadi gitu, ke arah kiri gitu. Kemudian ada kelas dermaga. Nah, kelas dermaga sendiri itu ada apa aja sih? Misalkan ada kerennya, ini keren ya, yang ada kerennya gitu. Itu yang besi-besi, yang segitiga-segitiga itu tuh dibikin dari segitiga-segitiga gitu. Kemudian ada capitnya. Nah, ini bagian capitnya nih, yang barusan naik turun ya, yang buat ngangkut si kontainer gitu. Buat nyimpan kontainer ke kapal sekali atau uh, ngambil kontainer gitu. Terus punya kontainer, naik punya kontainer tuh sebagai dekorasinya doang. Kayak ini 1, 2, 3 itu punya kontainer tuh sebagai dekorasinya doang. Terus ada kendali. Nah, kendali itu yang di bagian atas nih. Ada atas, ada kotak gitu. Itu kendalinya. Kemudian draw. Nah, draw tuh buat ngegambar semuanya gitu. Semua kesatuan dari si dermaganya. Kayak gitu. Kemudian ada kelas kapal kontainer kecil. Nah, kelas kapal kontainer kecil tuh dipakai di ini di apa ya? Di lokasi kedua itu tracking tracking map balik ke Jakarta. Nah, initnya kemudian ada lambung kapal tuh kayak lambungnya gitu. Misalkan saya buat lambung kapalnya tuh buat lambung kapal itu setengah lingkaran, kemudian setengah lingkaran kanan kiri dan perseginya gitu. Terus kontainer kapal kecil itu kayak garis-garisnya doang. Terus ini fungsi ngegambarnya. Nah, di sini ada move ya. Move itu maksudnya dia tuh melaju kemana sih? Misalkan ke kanan tuh ditambah X-nya, ke kiri tuh dikurangin X-nya, ke atas tuh dikurangin Y-nya, ke bawah tuh ditambah X-nya, atau diagonal atas kiri. Nah, diagonal atas kiri itu misalkan si X-nya tuh dikurangin 2, Y-nya dikurangin 1. Oke. Sini ada variabel-variabel global yang saya pakai ya. Jadi ada kapal satu buat yang lokasi 1, lokasi 2. Ini dermaganya, ini kapal yang kecilnya. Ini buat nge-scaling si kontainernya gitu ya. Jadi si kontainer itu bisa gerak gitu. Ada transformasinya. Image 1, 2, 3 itu sebagai latarnya ya. Latar yang buat lokasi-lokasi. Ini tuh move capit buat ngegerakin capitnya. Kenapa pakai variabel global? Mungkin biar bisa diakses kemana aja gitu ya. Lebih enak gitu. Terus lokasinya itu buat kayak sebagai pointernya gitu. Misalkan nunjukin lokasi 1, lokasi 2. Terus maju. Nah, maju tuh kayak mengatur speednya, atau speed si kapalnya atau si kontainernya juga, si capitnya juga bisa. Nah, ini batas transformasi nih. Jadi ini tuh kayak si transformasi itu bakalan berhenti gitu. Jadi kayak counternya si transformasi gitu. Flag through tuh buat nandain gitu. Oke, langsung masuk aja setupnya. Dan setup tuh saya menggunakan global 1, 2, 3 itu buat image latar doang. Kemudian ada kapal di sini inisiasinya. Inisiasi kapal 1, kapal 2, dermaga sama kapal yang kecil tadi. Kemudian variabel global yang dipakai di draw-nya itu 1, 2 moves yang barusan dari global ya, mungkin semuanya kepake gitu. Kemudian kalau misalkan lokasi 1 tuh ini nih.
Nah, ini lokasi 1 itu bakal ngelakuin kayak interaksi yang kayak tadi gitu. Ada shift kalau misalkan si X itu lebih dari 290 itu bakal gerak gitu. Terus bakal berhenti dulu kalau udah melebihi ini. Si capitnya ini tuh capitnya bergerak naik. Kemudian case ini tuh buat transformasi. Terus buat sekaligus buat kapal geraknya gitu. Ini tuh transformasinya yang makanya ada batas transformasi tadi. Terus di sini juga ada ininya kalau misalkan di mode 4 tuh dia bakal ngekecilin si capitnya itu buat capitnya. Terus ininya transformasi geraknya itu. Jadi translasinya kayak gitu. Ini gambarnya gambar dermaga. Nah, ini kondisi kalau misalkan udah si kapalnya tuh udah hilang, baru kasih 2 kalau kasih 2 berpindah. Nah, ini kayak biasa ini transformasinya juga, ini transformasi rotasi. Kapalnya itu kan jadi kayak rotasi-rotasinya gitu. Terus di sini ada move kanan gitu kalau misalkan kondisi X dan Y itu memenuhi. Terus ada move atas, ini juga ada rotasinya juga gitu. Terus kemudian ada move diagonal atas, itu ya ada rotasinya juga, misalkan cewek atau cewek gitu. Kemudian ada move move kiri itu tuh ada kondisi yang harus dipenuhi gitu. Kondisi yang harus dipenuhi biar bisa move kiri, transformasi juga cewek 90 derajat, kemudian ada move ke bawah itu biar posisi ke bawah gitu. Agar sampai Jakarta, terus ada translasi juga gitu. Maksudnya rotasi gitu. Oke, lokasi tiga tuh jadi inisiasi kapal 2, terus ini tuh buat kapal geraknya ya. Si kapalnya tuh bergerak dari ujung ke tengah-tengah antara kren gitu. Kemudian ini tuh fungsinya flag tuh buat menandain gitu biar misalkan itu harus berhenti gitu. Terus si capitnya tuh bergerak gitu. Terus ini tuh si capitnya tuh ngelakuin scaling dulu, udah scaling. Sini scaling ya. Nah, di sini barulah transformasi yang tadi yang gerak si capit itu kayak istilah kayak ngambil gitu. Ngambil. Kemudian di sini tuh kalau misalkan si batas transformasinya itu lebih dari 70, dia tuh bakal nge-scaling si ininya, apa sih, si kontainernya ya. Terus ini kalau itu biar si bersama dengan capitnya juga nge-scaling gitu. Scaling lebih besar mungkin, ngebesarin gitu. Terus ini kondisi kalau misalkan si kontainer itu turun ke bawah bersamaan dengan si kapalnya laju kayak gitu. Terus ini ngebentuk apa sih, ngegambar si kontainernya. Dan ini kondisi ketika si kapalnya tuh udah selesai gitu. Sini draw-nya, sini kondisi kalau udah selesai yang gambar the end tadi. Ini interaksi mouse-nya X dan Y itu bakal nampil, keyboardnya ada S yang L, P, 1, 2, 3 itu yang udah tadi saya sebutin di awal gitu. Oke, mungkin sekian aja buat fungsi primitifnya. Saya masih memakai fungsi primitif yang bikinan sekaligus di transformasi oleh yang saya butuhkan gitu. Terus ada transformasinya juga gitu. Ada matriksnya, ada lainnya juga masih menggunakan line biasa. Matriksnya juga masih menggunakan matriks yang biasa ya. Tuh. Nah, di sini ada rotasi cewek dan cewek juga saya bikin juga gitu ya. Cewek dan cewek. Oke. Sekian aja presentasi dari saya sekaligus demonstrasi dan menjelaskan tentang apa yang telah saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.